Komprehensif Pendidikan dan Pelatihan. Di sini saya akan melakukan percobaan atau praktikum unit 4, yaitu rantai dan jaring-jaring makanan. Apa sih itu rantai dan jaring-jaring makanan? Jadi rantai makanan adalah proses makan dan dimakan antara satu makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lainnya. Sedangkan jaring-jaring makanan adalah kumpulan rantai makanan yang memiliki atau saling berhubungan dan tumpang tindih. Kemudian pada praktikum kali ini ada 3 tujuannya. Yang pertama, menentukan kedudukan makhluk hidup pada rantai makanan. Yang kedua, menyusun jaring-jaring makanan. Dan yang ketiga, menjelaskan peranan makhluk hidup ke makhluk hidup yang lainnya. Nah, pada praktikum kali ini kita membutuhkan 2 bahan. Yang pertama, kartu bergambar 1 set yang terdiri dari padi, tikus, katak, belalang, burung pipit, ular, burung elang, dan jamur. Kemudian yang kedua ada tanda anak panah. Adapun langkah kerja untuk rantai makanan yaitu yang pertama, mengambil salah satu kartu bergambar dari sejumlah banyaknya kartu secara acak. Makhluk hidup apakah yang terambil pertama? Jadi yang terambil pertama itu adalah padi. Nah, untuk langkah kerja kedua yaitu carilah makhluk hidup yang dimakan atau memakan makhluk hidup yang pertama terambil. Nah, padi dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang, kemudian elang mati diuraikan menjadi jamur. Kemudian yang ketiga, gunakan tanda anak panah untuk menghubungkan antara satu makhluk hidup terhadap makhluk hidup yang lainnya. Nah, langkah kerja yang terakhir yaitu buatlah skema hubungan makan dimakan pada percobaan tersebut. Nah, padi ini sebagai produsen, kemudian padi dimakan oleh tikus, yang dimana tikus ini sebagai konsumen pertama, kemudian tikus dimakan oleh ular. Nah, ular ini sebagai konsumen kedua, kemudian ular dimakan oleh elang, yang dimana elang ini sebagai konsumen ketiga, kemudian elang mati diuraikan menjadi jamur. Nah, jamur ini sebagai pengurai. Adapun langkah kerja untuk jaring-jaring makanan yaitu yang pertama, gunakan skema rantai makanan yang telah dibuat pada percobaan pertama. Kedua, pasangkan tanda anak panah sejauh mana ada hubungan makan dan dimakan pada percobaan tersebut. Nah, untuk langkah kerja yang terakhir yaitu buatlah skema hubungan makan dimakan pada percobaan tersebut. Adapun skema hubungan makan dimakan pada percobaan jaring-jaring makanan yaitu yang pertama, padi dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang, kemudian elang mati diuraikan menjadi jamur. Yang kedua, padi dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang, kemudian elang mati diuraikan menjadi jamur. Yang ketiga, padi dimakan oleh belalang, kemudian belalang dimakan oleh katak, katak dimakan oleh ular, kemudian ular dimakan oleh elang, elang mati diuraikan menjadi jamur. Nah, yang keempat, padi dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh burung pipit dimakan oleh ular, kemudian ular dimakan oleh elang, elang mati diuraikan menjadi jamur. Nah, yang kelima, padi dimakan oleh burung pipit dimakan oleh ular, ular dimakan oleh burung elang, kemudian burung elang
saja yang dimakan dan hewan apa saja yang memakan. Kemudian yang kedua, jaring-jaring makanan dapat disusun untuk menunjukkan keterkaitan berbagai rantai makanan yang saling terhubung dalam suatu ekosistem. Kemudian yang terakhir, setiap makhluk hidup memiliki peranan penting yang saling memengaruhi, sehingga keberadaan suatu jenis hewan dapat memberi dampak pada jenis hewan lainnya dalam ekosistem. Mungkin itu saja percobaan pada praktikum unit 4, rantai dan jaring-jaring makanan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.